Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ketemu lagi dengan saya Melian Sori. Di kali ini di obrolan rakyat. Biasanya saya obrolan rakyat live Facebook. Kali ini kita coba untuk obrolan rakyat episode perdana di channel YouTube saya. Dan alhamdulillah malam hari ini di edisi perdana obrolan rakyat di channel YouTube ini saya sudah kehadiran narasumber saya, Bung Sony Taurus. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia untuk kemudian saya wawancarai. Dan beliau ini adalah seorang direktur eksekutif PBI. Ketua umum PBI, Perisai Bumi Indonesia. Sebuah lembaga yang kemudian juga melakukan proses advokasi plus juga kemudian konsen juga terkait dengan isu-isu lingkungan juga. Dan Bung Sony Taurus ini adalah seorang penggiat lingkungan yang memang berlatar belakang dari penggiat lingkungan, mantan presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga. Sekali lagi terima kasih sudah bersedia saya ajak di obrolan rakyat di edisi perdana di channel YouTube saya. Nah, sahabat sekalian, malam hari ini kita akan ngobrol santai. Di samping itu juga ditemani ini jahe, Bung Sony. Jahe merah. Jahe merah. Ini Bung Sony udah minum tadi. Untuk juga menjaga kesehatan kita di tengah kondisi pandemi yang masih melanda ini. Ya, mantap. Nah, sahabat sekalian, bahayakah PLTU Teluk Sepang? Nah, saya langsung ke Bung Sony Taurus. Ini kan sangat aktif terlibat waktu itu di gerakan-gerakan proses pendampingan masyarakat di PLTU Teluk Sepang, di Teluk Sepang maksud saya, untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap PLTU Teluk Sepang, juga menggalang massa dan sebagai kampanye waktu itu kan. Nah, sebetulnya apa? Ini bahasa Bengkulu saya. Sebetulnya substansi apa yang kemudian menjadikan kawan melakukan perlawanan terhadap hadirnya PLTU Teluk Sepang di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini? Silakan, Bung Sony. Terima kasih Bung Melian diundang di channel YouTube beliau yang kedua kali. Yang kedua kali ya. Tapi ini yang perdana untuk obrolan rakyat. Ya. Bicara PLTU Teluk Sepang ini kan kita bicara soal PLTU batubara secara nasional sebetulnya kalau diawali kan. Ini kan tidak lepas dari apa dari bisnis batubara secara lintas negara sebetulnya kan. Boleh dikencangkan suaranya. Oh iya, biar lebih ini lagi ya. Biar lebih ini lagi ya. Memang tidak bisa lepas dari bisnis batubara antar negara sebetulnya PLTU ini. Karena di negara-negara yang konsumsi batubaranya tinggi pada hari ini, mereka sudah mulai meninggalkan batubara. Misalnya di Cina, di Amerika dan negara-negara besar Eropa Barat lainnya sudah mulai meninggalkan teknologi batubara ini. Jadi tentunya para pebisnis batubara ini menjadi kebingungan ya. Mana supaya tetap berjalan ini bisnis ini kan? Maka salah satu alternatifnya adalah dengan di negara itu sendiri dibuat misalnya PLTU seperti itu. Ya. Supaya bisa tetap bisa dijalankan bisnis ini kan. Jadi seperti itu. Nah, berawal dari hal seperti itulah makanya terjadi banyak perubahan di undang-undang, di peraturan segala macam kan, sistem perizinan segala macam kan. Ini salah satu penyebabnya juga kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat bicara PLTU Teluk Sepang ini kan baru mulai uji coba itu tahun kemarin ya, baru tahun ini uji cobanya. Iya, uji coba. Kalau tidak salah awal tahun 2020 ini dia uji coba kemarin. Kalau rencana awal kan 2019. Tapi karena banyak segala macam halangan, jadi 2020 kalau tidak salah awal kemarin sudah uji coba. Nah, di rentang waktu dari mulai pembangunan segala macam ini banyak hal-hal yang sebetulnya lewatkan oleh PLTU Teluk Sepang ini. Mulai dari misalnya soal RT/RW Bung Melian. RT/RW itu ya. Kota dan provinsi itu sangat
berlawanan dengan yang adanya PLTU sekarang ini. Kalau nggak salah itu daerah itu daerah rawan bencana ya. Kalau di RT RW Kota Bengkulu pada tahun 2000 Perda RT RW 2012 di Kota ya. Bengkulu itu menyebutkan bahwa sepanjang pantai termasuk di Teluk Sepang itu sepanjang pantai Kota Bengkulu termasuk di Teluk Sepang adalah rawan bencana. Daerah rawan bencana. Termasuk tempat lokasi PLTU sekarang itu. Jadi lokasi ini ya yang zona merah kalau di bahasanya itu kan. Zona merah yang sangat rawan dengan bencana tsunami seperti itu kan. Nah, tapi masih dibangun. Nah, belum lagi juga di RT RW di provinsi. Di provinsi. Ya, di situ disebutkan bahwa memang bukan di Teluk Sepang itu tempat pembangunan. Kalaupun harus dibangun PLTU di Perda RT RW di Perda provinsi itu bukan di situ ya. Bukan di situ, tapi di Bengkulu Utara di Napal Putih kalau tidak salah ya. Di daerah sana. Nah, tapi ini sudah terjadi di Teluk Sepang dibangun. Artinya juga kalau seperti itu peran Pemda provinsi juga sebetulnya patut dipertanyakan kan. Ini kan provinsi dan kota. Ini provinsi dan kota terlibat ya. Provinsi itu terlibat di persoalan perizinan persoalan lokasi segala macam. Izin-izinnya. Untuk kota soal IMB, izin bangunan. Izin mendirikan bangunan. Ya, itu kota. Walaupun sempat waktu itu dipermasalahkan ya. Iya, tapi akhirnya melempem juga kota juga, kan. ya. Jadi itu yang jadi poinnya yang pertama yang ini adalah soal RT RW tadi. RT RW kota itu wilayah rawan bencana. Kemudian provinsi juga itu ini bukan di sana. Bukan di sana ya. Bukan di sana, tapi di utara. Dan ini kan masa pemerintahan Ridwan Mukti Rohidin Mersa waktu itu. Ya, harusnya kalau Pemda provinsi tahu bahwa di perdanya itu bukan di lokasi itu, mestinya ya tidak mengeluarkan apakah semacam rekomendasi dan sebagainya kan. Iya. Tapi alasan juga orang-orang memberikan izin di PLTU ini adalah bahwa ini lahan Pelindo seperti itu kan. Oh, gitu. Ya. Tapi kan tidak menjadi alasan. Ya, karena sesuai dengan RT RW seharusnya kan. Seharusnya. Ya, seperti itu. Dan di RT RW itu digambarkan bahwa letak PLTU itu direncanakan bukan di situ. Seperti itu kan, jelaskan. Dan juga kalau informasinya juga berdasarkan rekomendasi Ombudsman juga ada pelanggaran juga di sana. Ya. Ombudsman itu setelah ini berproses. Nah, ini kan di awal dulu seperti itu di awalnya kan. Sudah itu di masyarakat, disosialisasi di masyarakat. Waktu itu kan belum ada izin yang satu pintu OSS itu ya. Masih sosialisasi ke bawah ke masyarakat segala macam. Nah, di sini juga saya hadir pada waktu itu sosialisasi terkait dengan PLTU ini di Teluk Sepang. Di Teluk Sepang ya. Banyak warga yang menolak sebetulnya. Banyak warga yang menolak, tangan-tangan sudah ada juga, tapi malah tetap nggak dianggap seperti itu. Tidak dianggap ya. Saya hadir pada waktu itu di tempatnya di bangunan tsunami di Teluk Sepang. Di Teluk Sepang ya, bangunan 2 tingkat atau 3 tingkat itu. Ya, di bangunan itu kemarin dibikin pertemuan secara besar dengan seluruh masyarakat. Ya, di sana saya lihat betul dan masih ada terdokumentasi videonya bahwa memang masyarakat itu menolak pada waktu itu. Jadi sosialisasi itu ditolak oleh masyarakat. Nah, ini yang jadi alasan. Artinya Pemda kota juga mestinya tidak mengeluarkan IMB-nya. Seperti itu kan. Mestinya kan. Dievaluasi kan. Kemudian juga Pemda provinsi pun harusnya jangan kemudian menentang dari perda itu sendiri kan. Iya, seperti itu. Hal lain mungkin Bung Sony yang menjadi ini kan perlawanan kawan-kawan. Ini kan perjalanan awal seperti itu kan. Nah, belum lagi juga AMDAL-nya tiba-tiba keluar pada waktu itu kan. Padahal syarat AMDAL itu kan harus sesuai dengan RT RW kan. Betul. AMDAL-nya keluar. Dan 2016 itu keluar juga surat dari Kepala Bapeda Provinsi. Sebenarnya isi surat itu mengatakan bahwa Bengkulu ini butuh energi yang terbarukan. Bukan soal PLTU batubara ini ya. Batubara kan bukan yang terbarukan. Nah, ini ya agak melenceng juga kan. Artinya proses AMDAL itu juga sebetulnya patut dipertanyakan juga. Iya, ini juga yang sebetulnya digugat teman-teman kemarin itu kan soal AMDAL segala macam. Izin lingkungan segala macam. Walaupun akhirnya di pengadilan tata usaha negara itu tahap ini kalah ya kalau masalah ya. Ditolak ya. Nah, ini yang menjadi bahan bacaan kita juga kan. Dari proses awal udah bermasalah, di masyarakat sudah bermasalah, belum lagi
sekarang tuh masyarakat udah banyak terblok gitu kan. Ada yang terbagi juga ya. terbagi, yang ada yang pro, ada yang kontra di lapangan begitu. Itu hal biasa dalam sebuah dalam sebuah kehadiran sebuah Iya. PLTU itu hal yang dan biasa. itu Ya. dan itu saya lihat memang diciptakan supaya ini bisa tetap langgeng berjalan seperti itu. Terkondisikan seperti Iya. dikondisikan seperti itu ya. Belum lagi juga soal saya sempat dulu tuh ke Provinsi Bali, ke Bali Utara tepatnya. Waktu itu masih di sebuah organisasi ya, karena utusan ya. Di Bali Utara. Kita ke ini apa namanya, ke lokasi PLTU di Bali Utara itu. Di situ jelas bahwa masyarakat itu yang selama ini dia banyak mayoritas itu nelayan, dengan kehadiran PLTU maka mencari ikan semakin jauh. Semakin jauh. Iya, seperti itu Bung. Itu yang hasil itu yang hasil di Bali ya, di saya dilihat, langsung temui masyarakat. Saya ajak ngobrol diskusi, bukan cuma satu orang kan, beberapa orang yang tinggal di pesisir, nelayan di sana. Banyak ikan-ikan itu yang tidak ada lagi di sekitar. Kalau sebelumnya kan masih banyak di sekitar pantai kan. Sekarang udah jauh sekali kalau mau melaut ngambil ikan. Yang di Bali itu yang juga kawan-kawan artis yang terlibat itu penolakan itu, nggak salah. Ya kurang tahu mungkin. Kurang tahu ya, beda. Atau bisa jadi karena memang bisa jadi ya. Ya memang satu PLTU di Bali itu. Satu ya. Tidak salah satu itu. Nah, ya. kalau nggak salah ya. Ya, Nah, satu itu. kemudian Bung Soni Taurus, kalau mungkin hasil analisa ataupun diskusi dari kawan-kawan, mungkin diskusi di berbagai lintas ataupun di organisasi Bung Soni Taurus dahulu terkait dengan dampak atau bahaya PLTU ini, kajian dari kawan-kawan seperti apa sebetulnya? Nah, kalau dari kajian dari teman-teman kemarin itu kan bahwa limbah yang dihasilkan oleh PLTU ini, yang pertama soal ini ya Pak, air bahang itu kan, air bahang ya, air pencucian batu bara itu kan, nah yang dibuang ke laut ini, dan yang kedua juga soal ini apa, soal yang bottom us yang limbah abu yang dibuang ke bawah. Limbah abu yang dibuang ke bawah? Ya, yang apa namanya, hasil pembakaran yang dibuang itu ke tanah itu kan. Itu diletakkan di tanah biasanya dalam sebuah tempat galian, itu ditutup lagi. Oh, itu limbah apa tadi? Bottom us namanya. Bottom us ya. Limbah bottom us, kemudian juga limbah bahang, air bahang. Air bahang tadi ke laut dibuang ya. Nah, satu lagi itu bottom fly ash. Yang itu yang hasil pembakaran, yang ke udara. Yang dicerobong itu ya. Iya, yang cerobong seperti itu kan. Nah, hasil diskusi dengan teman-teman ini kan semuanya berbahaya. Iya, belum lagi juga kemarin informasi kan, dan juga di lapangan banyak penyu yang mati kan di laut seperti itu kan. Nah, kita kurang kalau kata orang dinas lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi, ini bukan karena limbah PLTU batubara katanya kan. Tapi ternyata di lapangan kok kenapa banyak penyu yang mati kan? Iya, sejak kehadiran PLTU itu kematian ya. Jumlah penyu semakin banyak. Saya lupa berapa jumlah yang mati. Teman-teman ada yang menghitung kemarin. Yang jelasnya kalau secara kasat mata limbah bahang itu yang kemudian air bahang itu ya, busanya sangat kontras sekali kalau kita lihat di video-video dan sebagainya. Dan jumlah penyu yang mati semakin banyak. Bahkan air bahang itu diduga sampai mengalir ke dekat Pulau Tikusan. Kalau kita lihat ada video yang bisa jadi. Karena dia kan air bekas cucian batu bara segala macam itu kan. Dia panas, sifatnya panas kan. Nah, yang belum lagi juga yang tadi yang bottom us itu yang di tanah tadi. Ya, ini kan termasuk limbah B3 ini yang dibuang ke bawah ini kan. Nah, itu juga yang berbahaya. Itu semacam dibuat kolam ya. Bukan kolam, dia semacam semacam ini ya, semacam galian. Jadi dibuang ke sana nanti, kayak abu dia tuh, kayak abu buang ke sana kan. Seperti itu. Jadi saluran ini ada tiga ya, Bung Soni ya. Kemudian limbah air bahang yang dibuang ke laut, kemudian tadi limbah yang di tanah tadi, yang dibuang ke tanah, tadi, lalu kemudian yang di udara, yang di udara tadi ya. Nah, itu semuanya yang di udara ini kan ada satu yang zat yang dia keluarkan, zat kimianya itu ada PM2,5. PM2,5. Ya, ini hasil riset teman-teman. Ini yang berbahaya untuk kesehatan. Untuk kesehatan ya. Inilah yang dikampanyekan teman-teman Greenpeace. Kalau ini terhirup oleh manusia, maka akan memperpendek usia manusia. Seperti sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Akan menyebabkan kematian. Ya. Walaupun kematian takdir Allah, tapi akibat sakit ini pun agak sangat berbahaya sekali. Akan mempermudah. Silakan diminum dulu Bung Soni Taurus. Jadi kalau kita lihat dari situ sebetulnya manfaatnya ataupun mudorotnya ini
mudaratnya lebih besar ya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaat yang kemudian ini, dan sangat berbahaya bagi kesehatan limbahnya yang begitu banyak tadi kan. Kenapa orang mau PLTU batubara? Karena yang pertama ini adalah murah. Dia murah ya. Pembuatan ini tidak terlalu mahal dibanding yang lain kan. Energi terbarukan yang lain kan. Murah. Ini yang menyebabkan kenapa pemerintah terkadang memilih ini. Karena dengan perspektif murah tadi kan. Baik, sebelum ini Bung Sony, semendesak apakah kebutuhan listrik Bengkulu terhadap hadirnya PLTU Teluk Sepang ini, atau ada dugaan ada kepentingan untuk menguntungkan oknum-oknum tertentu misalkan? Kalau saya secara pribadi melihat memang di PLTU Teluk Sepang ini kan yang lebih diuntungkan, ini pandangan saya sendiri ya. Saya menduga ini digunakan untuk industri. Kalau semendesak apa? Nggak begitu mendesak. Kalau kan? bicara semendesak apa untuk masyarakat Ya. Karena sekarang itu sudah terpenuhi sebetulnya listrik kita Bengkulu ini dengan adanya yang PLTA Danau Tes dan juga Ulu Musi Air Musi itu ya, PLTA yang di Bengkulu Tengah. Artinya itu, tidak begitu mendesak ya. Tidak begitu mendesak. Kajian teman-teman, kebutuhan listrik Bengkulu ini sudah terpenuhi. Bahkan bisa supply juga ke tetangga sebetulnya. Ya. Baik. Karena begini Omel, ketika misalnya seperti industri PLTU ini dibangun, listrik disuplai dari sana segala macam kan, tentu kalau berlebih, ini konsepnya kan, kalau berlebih kita yang masih bayar. Ya. Dalam artian ada orang bilang kan, ya tambah banyak tambah bagus kan. Tidak seperti itu kalau untuk soal energi ini. Berapapun energi yang keluar dihasilkan oleh dari sana, kita mesti bayar, daerah ini mesti bayar. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyak kos yang terbuang sia-sia sebetulnya kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal seperti itu. Baik. Kalau seperti itu ini luar biasa ya Bung Sony, karena memang sahabat sekalian, Bung Sony Taurus ini betul-betul terlibat dalam artian terlibat langsung dalam upaya advokasi waktu itu kan. Iya, terlibat betul ya pada waktu itu. Kemudian juga sempat penolakan sampai demo malam hari kalau nggak salah kan. Iya, pada waktu itu di lokasi ya. Baik, jadi apa saran Bung Sony Taurus baik itu kepada Pemda ataupun kepada pemerintah pusat dan sebagainya berkaitan dengan PLTU Teluk Sepang ini? Ini kan dari kebijakan pusat sebetulnya. Kebijakan pusat ya. Iya, dari presiden sebetulnya kan. Makanya kita minta kepada pemerintah pusat evaluasi ini untuk meninjau ya. Ya ditinjau mau lihat dari sisi mana? Dari sisi misalnya kebutuhan energi. Maka lihat dulu di daerah masing-masing. Jangan sampai ini menjadi hal yang sangat yang merugikan masyarakat. Kayak tadi misalnya berlebih kan. Kalau mau dilihat dari sisi kebutuhan energi. Kalau mau dilihat dari sisi lingkungan juga sangat makanya perlu dievaluasi juga PLTU ini. Apakah memberikan dampak yang positif atau negatif di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau dilihat dari sisi misalnya kerawanan bencana, lokasinya di mana dulu, lihat dulu lokasinya kan. Jangan sampai nanti proyek yang besar ini malah membuat terjadi bencana malah semakin rugi. Ya. Sudah masyarakat dirugikan dan negara pun dirugikan pada akhirnya. Ya belum lagi juga soal ini ya, soal tenaga kerja asing di sini kan. Ini banyak juga. Dugaannya banyak di sana ya, maksudnya. Banyak tenaga kerja asing di sini. Nah, ini yang jadi sorotan juga. Jadi perlu banyak yang apakah tenaga kerja asing itu kemudian mereka legal atau ilegal, itu yang menjadi karena situasi di lapangan itu berbeda dengan konsep di atas kertas. Ketika ada pejabat yang turun langsung ke lapangan, misalnya inspeksi mendadak, maka saya sendiri yang menyaksikan banyak tenaga kerja asing itu yang lari. Ya. Saya kurang tahu apa karena mereka kurang paham atau kurang ngerti atau memang tidak lengkap perizinan atau sengaja mau lari. Tidak tahu juga kan. Sengaja mau lari. Nah, baik Bung Sony, dengan pemaparan Bung Sony Taurus. Saya pikir perlu dievaluasi itu Bung Eli. Perlu dievaluasi artinya sikap Bung Sony Taurus tetap pada menolak dan sebaiknya PLTU ini ditutup. Sebaiknya pada hari ini kita tinjau ulang, evaluasi dan
kalau itu tidak menguntungkan kepada masyarakat banyak, lebih baik ditutup. Baik, terima kasih Bung Sony. Artinya Bung Sony Taurus masih konsisten menyuarakan perlawanan dan juga agar PLTU Teluk Sepang ini ditutup ya. Terima kasih sekali lagi Bung Sony Taurus sudah hadir di obrolan rakyat, dan teman-teman sekalian, demikianlah obrolan rakyat kita kali ini di edisi perdana di YouTube saya yang biasanya di live Facebook. Semoga bermanfaat. Saya Melen Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.